Hai teman-teman, nama saya Maria. Di sini Maria tidak sendirian. Maria ditemani oleh Hopi. Hai Hopi. Halo. Hopi tahu tidak cerita tentang Naaman? Naaman? Saya tidak pernah dengar tentang Naaman. Emang kamu tahu? Oh, Hopi tidak tahu. Tidak. Nah, kalau mau tahu tentang Naaman, kita saksikan panggung boneka dari Jemaat Palem Semi. Yeay. Orang Aram pernah keluar bergerombolan untuk berperang dan mereka membawa beberapa tawanan. Di antara para tawanan itu ada seorang gadis kecil Israel yang tinggal di rumah seorang panglima Aram menjadi pelayan bagi istrinya. Panglima itu bernama Naaman. Dia adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh tuannya. Tetapi orang itu berpenyakit kusta. Suatu hari perempuan kecil itu memberitahu kepada istri Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Oleh karena dorongan istrinya, maka Naaman pergi ke Samaria menemui nabi tersebut yang tidak lain adalah Nabi Elisa. Apakah ini benar kota Samaria? Seperti yang dikatakan pelayan kecil Israel. Iya, benar Tuan. Inikah kota Samaria? Di manakah nabi itu tinggal? Kemudian datanglah seorang dengan tergesa-gesa hendak memberitahukan sesuatu kepada rombongan panglima Aram yang dipimpin oleh Naaman. Salam tuan-tuan, perkenalkan, saya adalah salah satu hamba Allah Nabi Elisa. Saya datang untuk memberi pesan. Oh, boleh kami bertemu dengan tuanmu? Nabi Elisa hanya berpesan kepada saya, katanya, katakanlah kepada Panglima Aram itu untuk mandi di sungai Jordan sampai 7 kali, maka ia akan tahir dari penyakitnya. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Hanya itu pesan yang diberikan kepada saya. Kalau begitu, permisi. Mengapa harus di sungai Yordan? Sungai di tempat kita lebih baik dari sungai itu. Tuan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang lebih sukar kepadamu, pastilah Tuan akan melakukannya. Benar Tuan, janganlah kita berlama-lama di sini. Tidak ada salahnya kan kalau Tuan mencobanya. Baiklah, mari kita berangkat ke sungai Yordan. Maka berangkatlah panglima Aram Naaman ke sungai Jordan dengan rasa kesal dan geram. Dan setelah tiba di tepi sungai Jordan, Naaman masih berpikir-pikir, mengapa saya harus mandi di sungai yang sangat kotor ini? Ayo Tuan, turunlah ke air. Iya Tuan, mengapa kita tidak mencobanya terlebih dahulu? Bukankah itu sesuatu yang mudah untuk dilakukan? Baiklah, tidak ada salahnya jika aku mencoba. Kami hitung ya Tuan. Biar 1, biar 2 Tuan, biar 3 Tuan, biar 4, ayo Tuan, 3 lagi. Apakah benar aku harus main di sini? Ini sudah kali keempat, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda aku tahir. Paling tidak usahaku ini berkurang. Tuan, jangan berhenti. Ayo teruskan Tuan. Sudahlah, aku tidak mau meneruskannya lagi. Mengapa Tuanku langsung putus asa? Masih ada 3 kali lagi. Mengapa tidak Tuan habiskan sampai yang ke-7? Kembalilah Tuan, tinggal 3 kali lagi. Yakinlah akan perkataan Nabi itu bahwa Tuanku akan tahir. Iya, mengapa aku meragukannya? Karena sudah kudengar bagaimana ia menolong orang lain oleh pertolongan Tuhannya. Iya Tuan, Tuan harus yakin dan percaya. Tuan akan sembuh. Bir 5 Tuan, bir 6 Tuan. Ayo Tuan, 1 lagi, jangan ragu-ragu. Baiklah, kali ini aku bisa pasti sembuh. Sebab aku percaya Tuhan semesta alam akan melahirkanku. Ayo Tuan, untuk terakhir kalinya. Iya, aku yakin aku akan tahir. Tuhan, tolonglah aku. Yor 7. Coba lihat, lihat. Tuan kita Naaman telah tahir. Ia telah sembuh. Tuan, Tuanku sudah sembuh. Kusta di kulit Tuan tidak ada lagi. Benarkah? Terima kasih Tuhan.
aku telah benar-benar sembuh. Terima kasih. Kulit tuanku sekarang bersih dan lembut seperti kulit seorang anak kecil. Benar, jika aku tidak percaya, maka aku tidak akan pernah sembuh. Mari kita pergi menemui Nabi Elisa. Maka berangkatlah Panglima Naaman menuju kediaman Nabi Elisa untuk berterima kasih. Kemudian Panglima Naaman memberi hadiah kepada Nabi Elisa oleh karena rasa syukurnya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya satu pemberian dari hamba-Mu ini. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Tuhan, hamba-Mu ini memberikannya oleh karena sukacitaku. Kumohon, terimalah pemberian hamba-Mu ini. Percayalah kepada Allah, hanya Dialah yang hidup. Oleh karena Dialah, maka engkau tahir. Oleh sebab itu, bawalah kembali semuanya. Kalau begitu, biarlah berikan kepada hamba-Mu ini tanah untuk kubawa. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran dan korban kesembelihan kepada Allah lain. Pergilah dengan selamat. Maka pulanglah Panglima Aram itu, yaitu Naaman, ke negerinya dengan sukacita, karena ia telah sembuh dari penyakitnya itu. Tetapi ketika masih di tengah jalan, dilihatnyalah seseorang berlari di belakangnya menghampirinya. Dia adalah hamba Nabi Elisa, yaitu Gehazi. Dia berlari mengejar Panglima Naaman dan meminta hadiah yang dibawa oleh Nabi Elisa, sebab dia berpikir, mungkin tuanku Elisa segan untuk memintanya. Oleh karena itu, aku harus memintanya kembali. Setelah ia memperoleh apa yang diinginkannya, pulanglah ia. Kemudian Gehazi menyembunyikannya di rumahnya supaya Nabi Elisa tidak mengetahuinya. Dari manakah engkau, Gehazi? Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana, tuanku. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan engkau? Tapi, Tuan, Oleh karena perbuatanmu ini, maka penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. tidak, aku tidak mau punya kusta, tidak. Kemudian Gehazi hamba Elisa itu kena penyakit kusta seumur hidupnya. Oleh karena keserakahannya, Panglima Aram, yaitu Naaman, bersukacita dan bersyukur dan memuji nama Tuhan Allah oleh kuasanya yang sangat besar bagi dirinya. Demikianlah Naaman kembali ke negerinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah.
1 Korintus 13 ayat 6. Kasih tidak bersukacitalah karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi teman-teman, janganlah bersukacita di atas penderitaan orang lain. Saya Santi. Saya punya cerita yang menarik yang berjudul Akhirnya Dimaafkan. Ayat hafalan terdapat dalam Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Pekabaran pada saat ini, Allah membantuku mengampuni mereka yang ada dalam keluarga yang menyakitiku. Catatan untuk orang tua. Pastikan bahwa anak-anak mengerti bahwa pengampunan itu tidak boleh dipaksakan. Mereka tidak boleh berkata, "Aku memaafkanmu," kecuali mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Sabarlah, dampingi mereka untuk memberi dukungan, dan bantulah mereka berdoa untuk mendapat bantuan ilahi. Pernahkah seorang yang kau sayangi melakukan sesuatu yang melukai atau menyakiti perasaanmu? Apakah mudah memaafkan mereka? Mengapa ya atau mengapa tidak? Mari kita melihat bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya setelah mereka menyebabkan banyak penderitaan. Banyak orang yang jahat terhadap Yusuf. Saudara-saudaranya telah menjual Yusuf menjadi budak. Potifar mengirimnya ke penjara, tetapi Allah memberkati dia. Malahan, Firaun memberinya kekuasaan atas seluruh tanah Mesir. Sama seperti yang telah diramalkan Yusuf, Mesir berkelimpahan makanan selama 7 tahun. Tiap tahun dengan hati-hati, Yusuf menyimpan hasil panen yang berlebihan. Ia mengetahui bahwa bala kelaparan yang buruk akan segera terjadi. Ketika musim kekeringan tiba, Yusuf mempunyai banyak gandum untuk dijual kepada orang-orang yang kelaparan. Suatu hari, 10 pria datang dari negeri asing untuk membeli makanan. Mereka sujud menyembah Yusuf, dan ketika mereka berdiri, ia mengenali ke-10 saudaranya itu. Ia tidak melihat mereka sejak mereka menjualnya menjadi budak bertahun-tahun sebelumnya. Yusuf ingin memastikan bahwa mereka telah berubah sekarang, jadi ia memutuskan untuk menguji mereka. "Kalian semua mata-mata," katanya. "Kalian datang untuk melihat seberapa kekuatan kami." "Oh tidak, Tuan, kami bukan mata-mata," jawab saudara-saudaranya. "Kami datang untuk membeli makanan bagi keluarga kami. Kami semua putra dari 1 orang. Kami semua ada 12. 1 masih di rumah dan 1 lagi telah meninggal. Tetapi Yusuf belum mati. Bawalah saudaramu yang lain itu kepadaku, atau aku akan menganggap kalian sebagai mata-mata." Yusuf memerintahkan, "Saudaramu Simeon akan tinggal di sini sementara kalian pergi." Saudara-saudara yang gelisah itu memulai perjalanan mereka pulang. Pada perjalanan pulang, salah satu dari mereka membuka bungkusan dan menemukan uang. "Apakah ini?" Ia memberitahukan yang lain. "Uang yang aku bayarkan untuk gandum ini ada di karungku." Apakah yang akan dilakukan gubernur sekarang? Ketika mereka tiba di rumah, mereka memberitahu ayah mereka apa yang telah terjadi. "Kami harus membawa Benyamin kembali bersama kami," mereka memohon. "Ini satu-satunya cara membuktikan bahwa kami bukan mata-mata. Dan kita perlu membawa Simeon kembali dari Mesir." "Tidak, tidak akan pernah," ayah mereka menjawab. "Aku telah kehilangan Yusuf. Aku tidak mau kehilangan putraku lagi." Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara itu kembali ke ayahnya. "Anak-anak kami akan mati kelaparan," mereka memohon. "Kita tidak punya makanan lagi. Kami harus kembali ke Mesir." Ayah mereka tidak ingin melepaskan Benyamin pergi, tetapi ia mengetahui kalau mereka membutuhkan makanan dan mereka memerlukannya segera. Akhirnya ia setuju, dan saudara-saudara itu kembali ke Mesir. Ketika Yusuf melihat saudaranya Benyamin,
ia bergegas ke ruang pribadinya untuk menangis. Tetapi Yusuf mempunyai satu ujian lagi untuk saudara-saudaranya. Apakah mereka masih iri hati? Apakah mereka berkeinginan untuk melenyapkan Benyamin? Isi karung mereka sekarang. Ia mengatakan kepada pelayannya, dan taruhlah cawan perakku ke dalam karung Benyamin. Dalam waktu singkat, saudara-saudara itu siap untuk berangkat ke rumah. Pelayan Yusuf melakukan persis seperti yang diminta Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf memulai perjalanan mereka. Beberapa mil dari istana, pelayan Yusuf menghentikan rombongan itu. Ia mencari di karung orang-orang itu dan menemukan cawan Yusuf. Benyamin harus kembali bersamaku kepada gubernur, ia mengatakan. Saudara-saudara itu khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bertanya-tanya, apakah yang akan dilakukan gubernur? Kami tidak dapat meninggalkan Benyamin di sini. Apakah yang akan kami katakan kepada ayah kami? Saudara kalian harus tinggal di sini, Yusuf mengatakan. Ia akan menjadi budakku. Saudara Yusuf, Yehuda, memohon agar Benyamin dilepaskan. Aku tidak bisa kembali ke ayahku jika Benyamin tidak bersamaku, katanya. Kumohon biarkan aku tinggal sebagai budak sebagai gantinya. Yusuf tidak dapat menyembunyikan lagi. Ia menangis dan mengakui kepada saudara-saudaranya siapa dia. Ia menceritakan tentang rumah Potifar dan tahun-tahun dalam penjara. Ia menjelaskan mimpi Firaun dan menceritakan bagaimana ia bisa menjadi penguasa kedua di negeri Mesir. Bukan kalian yang mengirim aku ke sini, katanya, memaafkan saudara-saudaranya, tetapi Allah. Allah menyertai Yusuf. Allah kadang membiarkan hal buruk untuk memungkinkan terjadi hal baik. Jika kita meminta Allah untuk menyertai kita, Ia akan menuntun kita ke tempat yang benar. Ia akan membantu kita melakukan yang benar ketika orang lain menyakiti kita. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni.